Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonya Sonjaya Nainggolan. Saya di sini sebagai guru sejarah peminatan kelas 11. Nah, anak-anakku sekalian, kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, ini adalah pengantar atau materi pengantar sebelum kita nanti mempelajari tentang bagaimana kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, bagaimana materi yang akan kita bahas? Kita lihat videonya berikut ini. Silahkan disimak. Welcome to Historia Lover Channel. Video ini akan bahas tentang teori-teori proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Berdasarkan penemuan arca Buddha yang terbuat dari perunggu, diperkirakan agama Hindu dan Buddha masuk ke wilayah Nusantara sekitar abad kedua Masehi. Dalam ajaran Hindu terdapat sistem lapisan masyarakat yang terdiri dari beberapa tingkatan atau kasta dari yang tertinggi hingga kasta terendah. 1. Brahmana. Orang-orang yang tergolong dalam kaum Brahmana adalah mereka yang memiliki kemampuan di bidang agama seperti pemuka agama atau pendeta. Kaum Brahmana sendiri merupakan kaum yang paling dihormati dan biasanya dijadikan sebagai penasihat raja. 2. Ksatria. Orang-orang yang tergolong ke dalam kaum ksatria adalah para raja, prajurit, dan semua orang yang berperan dalam menjalankan pemerintahan. 3. Waisya. Orang-orang yang tergolong ke dalam kaum Waisya adalah mereka yang melakukan kegiatan seperti berdagang, bertani, maupun berternak. Waisya sendiri memiliki tugas yaitu menyediakan perbekalan bagi seluruh golongan kasta. 4. Sudra. Orang-orang yang tergolong ke dalam kaum Sudra adalah mereka yang memiliki tugas sebagai pekerja maupun pelayan. Teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia yang dikemukakan para ahli sejarah umumnya terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama menyebutkan bahwa dalam proses masuknya kedua agama ini, bangsa Indonesia hanya berperan pasif. Bangsa Indonesia dianggap hanya sekedar menerima budaya dan agama dari India. Ada tiga teori yang menyokong pendapat ini yaitu teori Brahmana, teori Waisya, dan teori Ksatria. Pendapat kedua menyebutkan bahwa bangsa Indonesia juga bersifat aktif dalam proses penerimaan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Dua teori yang menyokong pendapat ini adalah teori arus balik dan teori Sudra. Teori Brahmana. J.C. Vanler mengungkapkan bahwa penyebar agama Hindu di Indonesia adalah kaum Brahmana yang diundang oleh para pemimpin suku. Kedatangan para Brahmana ditujukan untuk melegitimasi kekuasaan para pemimpin suku tersebut. Jadi menurut J.C. Vanler, kaum Brahmana lah yang menyebarkan agama Hindu ke Indonesia. Hal ini didasarkan bahwa agama Hindu bukanlah agama yang demokratis bagi orang banyak. Yang mampu membaca bahasa Sanskerta adalah kaum Brahmana. Prasasti peninggalan di Indonesia banyak menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang biasanya hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Sedangkan teori ini diragukan karena kaum Brahmana pantang untuk menyeberangi lautan. Padahal kita tahu letak Indonesia dengan India harus melewati ribuan kilometer air laut. Selain itu pada umumnya Brahmana sangat sulit berdekatan dengan kaum selain Brahmana. Teori Ksatria didukung C.C. Berg, Mukherjee, dan J.L. Moens. Dalam teori Ksatria, penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia pada masa lalu dilakukan oleh golongan Ksatria. Menurut teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia ini sejarah penyebaran Hindu-Buddha di Kepulauan Nusantara tidak bisa dilepaskan dari sejarah kebudayaan India pada periode yang sama. Seperti diketahui bahwa di awal abad kedua Masehi kerajaan-kerajaan di India mengalami keruntuhan karena perebutan kekuasaan. Penguasa-penguasa dari golongan ksatria di kerajaan-kerajaan yang kalah perang pada masa itu dianggap melarikan diri ke Nusantara. Di Indonesia mereka kemudian mendirikan koloni dan kerajaan-kerajaan barunya yang bercorak Hindu dan Buddha. Dalam perkembangannya, mereka pun kemudian menyebarkan ajaran dan kebudayaan kedua agama tersebut pada masyarakat lokal di Nusantara. Namun teori ini memiliki kelemahan yaitu tidak ada bukti tertulis bahwa pernah terjadi kolonialisasi India atas Indonesia dan dalam prasasti tidak ada menyebutkan raja-raja yang berasal dari India. Teori Waisya oleh N.J. Krom. Teori Waisya menyatakan bahwa terjadinya penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia adalah berkat peran serta golongan Waisya, pedagang, yang merupakan golongan terbesar masyarakat India yang berinteraksi dengan masyarakat Nusantara.
Dalam teori ini, para pedagang India dianggap telah memperkenalkan kebudayaan Hindu dan Buddha pada masyarakat lokal ketika mereka melakukan aktivitas perdagangan. Karena pada saat itu pelayaran sangat bergantung pada musim angin, maka dalam beberapa waktu mereka akan menetap di Kepulauan Nusantara hingga angin laut yang akan membawa mereka kembali ke India berhembus. Selama menetap, para pedagang India ini juga melakukan dakwahnya pada masyarakat lokal Indonesia. Kelemahan teori Vaishya. Para pedagang yang termasuk dalam kasta Vaishya tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang umumnya hanya dikuasai oleh kasta Brahmana. Kaum Vaishya tidak mempunyai tugas untuk menyebarkan agama Hindu sebab yang bertugas menyebarkan agama Hindu adalah Brahmana. Teori arus balik oleh F.D.K. Bos. Teori arus balik menjelaskan bahwa penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia terjadi karena peran aktif masyarakat Indonesia di masa silam. Menurut Bos, pengenalan Hindu-Buddha pertama kali memang dibawa oleh orang-orang India. Mereka menyebarkan ajaran ini pada segelintir orang, hingga pada akhirnya orang-orang tersebut tertarik untuk mempelajari kedua agama ini secara langsung dari negeri asalnya India. Mereka berangkat dan menimba ilmu di sana dan sekembalinya ke Indonesia mereka kemudian mengajarkan apa yang diperolehnya pada masyarakat Nusantara lainnya. Bukti-bukti dari pendapat tersebut adalah prasasti Nalada yang menyebutkan bahwa Balaputra Dewa, Raja Sriwijaya, telah meminta kepada raja di India untuk membangun Wihara di Nalada sebagai tempat untuk menimba ilmu para tokoh dari Sriwijaya. Permintaan Raja Sriwijaya itu ternyata dikabulkan. Dengan demikian, setelah para tokoh atau pelajar itu menuntut ilmu di sana, mereka balik ke Indonesia. Merekalah yang selanjutnya menyebarkan pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Demikian penjelasan tentang teori-teori Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, nah itu tadi video yang udah kalian simak, itu adalah mengenai bagaimana masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, Bapak harap kalian dapat menyimak dan menyimpulkan dari teori-teori tersebut. Semoga dengan tayangan video tersebut itu bisa bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi kalian. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe video tadi. Kemudian kalian subscribe juga channel SMNS 1 Jasinga Official. Ya, semoga bertambah ilmu dan wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.